Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku hari ini. Hari ini aku mau bahas tentang saham-saham apa aja yang cocok buat investasi jangka panjang. Oh iya, aku mau ingetin lagi juga ke kalian bahwa saham-saham yang akan aku sebutin di video kali ini adalah saham-saham yang menurut aku cocok untuk investasi jangka panjang. Bukan berarti aku menyuruh kalian untuk membeli saham-saham ini atau kalian yang mau investasi jangka panjang harus membeli saham-saham ini, itu enggak sama sekali. Dan perlu kalian ingat juga bahwa sebelum kalian menentukan saham-saham yang mau kalian pilih untuk investasi kalian harus melakukan analisa kalian sendiri. Jangan kalian langsung mengikuti saham-saham yang orang lain udah analisa. Kalian harus bertanggung jawab terhadap investasi kalian sendiri, dan kalian harus bertanggung jawab terhadap uang kalian sendiri. Nah, sebelum melakukan investasi, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan tujuan investasi kalian. Oh, aku mau investasi tujuannya buat nikah 5 tahun lagi. Oh, aku investasi tujuannya buat biaya pendidikan anak 10 tahun lagi. Oh, aku investasi tujuannya buat beli rumah 3 tahun lagi. Atau, oh aku investasi, aku nggak tahu mau ngapain. Ya, aku mau nabung aja buat masa depan. Nah, setelah kalian tahu tujuan investasi kalian, barulah kalian bisa menentukan instrumen keuangan apa yang cocok untuk investasi kalian. Dan berapa return yang dibutuhkan per tahunnya untuk mencapai tujuan dari investasi kalian. Nah, saham-saham yang akan aku sebutin di video aku kali ini menurut aku cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang, yaitu sekitar 5-10 tahun. Nah, saham-saham yang aku pilih di sini itu mungkin cocok untuk orang-orang yang mungkin nggak punya waktu untuk analisa setiap hari atau memantau sahamnya setiap hari, karena saham-saham yang aku pilih di sini merupakan saham-saham yang berfundamental bagus dan juga memiliki performance yang bagus juga. Langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi saham-saham yang aku pilih kali ini itu berasal dari 3 sektor ini aja, yaitu finance, consumer goods, dan juga infrastructures, atau lebih spesifiknya aku pilih saham subsektor telecommunication. Kenapa aku pilih 3 sektor ini? Yaitu karena setiap negara itu nggak mungkin bisa berkembang atau nggak mungkin bisa hidup tanpa adanya 3 sektor ini. Yang pertama sektor finance. Setiap negara pasti butuh bank, setiap negara pasti butuh sektor finance untuk bertahan. Dan terus kemudian yang kedua, consumer goods. Semua orang itu butuh makan. Dan semua orang butuh bahan-bahan konsumsi kan. Berarti sektor consumer goods ini nggak mungkin pernah mati dan selalu akan dibutuhkan oleh setiap negara, setiap orang. Setelah itu adalah sektor telecommunication. Zaman sekarang semua orang butuh internet. Semua orang butuh telepon, semua orang pasti pegang handphone setiap hari. Dan yang pasti sekarang ini, di zaman digital kayak gini, kita nggak mungkin bisa hidup tanpa adanya sektor telecommunication. Emiten pertama yang aku pilih adalah BBCA. Kenapa aku pilih BBCA? Alasan yang pertama ini, itu harganya yang terus uptrend. Di sini kita bisa lihat ya grafiknya. Dari tahun 2008 sampai tahun 2020, ini grafiknya masih terus uptrend. Bayangin nih kalau kita udah kenal saham di tahun 2008, pas harganya masih 3.650 nih BCA. Terus kita hold terus nih, sampai tahun 2020, 2021 kan sekarang, harganya 35.000. Uang kita udah berkembang 10 kali lipat. Terus yang kedua, market cap-nya besar. Kenapa sih market cap besar ini tuh penting banget? Karena kalau saham-saham yang market cap-nya besar itu tuh nggak akan mudah untuk digoreng oleh bandar. Dan seperti yang kita tahu, BCA ini adalah emiten dengan market cap terbesar di Indonesia. Market cap-nya sampai 800-an triliun. Jadi udah pasti ini aman dari gorengan-gorengan bandar. Terus yang ketiga, emiten BBCA ini tuh terus tumbuh. Growth-nya tuh konsisten terus ya. Bisa kita lihat nih di sini dari laporan keuangannya. Itu dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu revenue-nya tuh selalu naik. Dan net profit-nya pun terus naik gitu. Ini menunjukkan bahwa emiten BBCA ini terus berkembang setiap tahunnya.
Nah, dan pastinya kita sebagai pemegang saham, kita sebagai yang punya BCA nih, pasti seneng dong kalau perusahaan yang kita punya itu terus berkembang, terus tumbuh net income-nya, terus selalu memberikan kita keuntungan. Nah, karena BBCA ini terus menghasilkan keuntungan, makanya emiten BBCA ini tuh selalu rajin untuk membagikan dividen. Walaupun dividen payout ratio-nya itu nggak 100%, tapi dividen yang dibagikan itu juga lumayan besar ya. Dan baik earning per share dan juga dividen per share-nya itu terus naik setiap tahunnya. Jadi oke banget nih investasi di BBCA, udah dapat keuntungan dari capital gain karena harganya uptrend terus setiap tahunnya. Terus udah gitu dapat bonus berupa dividen yang dibagikan juga lagi. Nah, emiten selanjutnya adalah BBRI. Kenapa nih aku pilih emiten BBRI? Alasan yang pertama adalah harganya terus uptrend. Sama seperti BBCA, kalau kita lihat di sini grafiknya BBRI itu harganya terus uptrend juga dari tahun ke tahun. Nih bayangin kalau kita investasi di BBRI dari tahun 2008, harganya masih 740. Dan sekarang harganya udah 4.700. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya kita baru masuk ke dunia saham pas corona kemarin, itu harganya ada di 2.100. Nah, alasan yang kedua adalah market cap-nya yang besar juga. Sama seperti alasan aku tadi, kenapa aku pilih saham-saham yang market cap-nya besar adalah supaya nggak mudah untuk dipermainkan oleh bandar. Nah, seperti yang kita tahu juga, BBRI ini adalah saham dengan market cap kedua terbesar setelah BBCA. Yaitu market cap-nya ada di 580-an. Nah, alasan yang ketiga adalah BBRI adalah bank dengan aset terbesar. Asetnya bisa sampai 1.400 T loh. Nah, alasan selanjutnya adalah BBRI ini masih memberikan growth yang signifikan juga. Kita di sini bisa lihat bahwa revenue dan net income-nya itu terus tumbuh setiap tahunnya. Sama seperti BBCA tadi. Nah, sama seperti BBCA, BBRI ini juga rajin untuk membagikan dividen. Di sini setiap tahun dia membagikan dividen dan dividen payout ratio-nya pun naik terus. EPS dan dividen per share-nya pun juga naik terus setiap tahunnya. Kenapa aku memilih BBCA dan BBRI dan bukannya bank yang lain? Nah, itu alasannya karena mereka berdua merupakan bank dengan NIM yang sangat tinggi atau net interest margin yang sangat tinggi. Nah, untuk penjelasan lengkapnya kalian bisa nonton langsung ke video yang dulu udah pernah aku upload. Ini di sini aku udah jelasin secara detail kenapa BBCA dan BBRI ini merupakan bank yang menurut aku terbaik dari bank-bank yang lain. Nah, saham selanjutnya adalah saham Sido Muncul. Saham Sido Muncul ini merupakan sektor consumer goods. Nah, pasti sekarang kalian bingung nih, kenapa aku malah pilih Sido Muncul sebagai saham consumer goods dan bukan saham-saham blue chip lain kayak ICBP atau Unilever. Sebenarnya ICBP dan Unilever ini menurut aku juga merupakan saham yang oke untuk jangka panjang di sektor consumer goods. Mereka mempunyai fundamental yang bagus dan performance yang bagus juga. Dan mereka juga memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi. Tapi kalau menurut aku, kenapa di sini aku pilih Sido Muncul? Karena Sido Muncul ini masih memiliki market cap yang belum terlalu besar dan potensi growth-nya masih lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham yang market cap-nya udah besar dan udah mature gitu loh perusahaannya. Jadi di sini aku memilih Sido Muncul. Tapi silakan kalau kalian mungkin memiliki preference yang lain untuk saham-saham consumer goods seperti ICBP atau Unilever itu juga memiliki performance yang bagus dan fundamental yang bagus juga. Jadi masih oke juga untuk investasi di ICBP dan Unilever. Teman-teman di sini tahu nggak sih bahwa Sido Muncul ini itu masuk Forbes Asia, yaitu Best Under a Billion Company. Jadi untuk perusahaan yang market cap-nya di bawah $1 billion, itu Sido Muncul masuk ke 200 perusahaan dengan kinerja terbaik di Asia.
Nah, di sini kita bisa lihat nih kenapa dia bisa mendapatkan penghargaan ini. Jadi kalau kita lihat, revenue dan net profitnya itu terus tumbuh secara signifikan. Dan nggak cuman net income dan revenue-nya doang nih yang tumbuh. Net profit margin-nya pun juga tumbuh setiap tahunnya nih. Kalau kita lihat di grafik yang warnanya Tosca. Jadi performance-nya si Sido Muncul ini bener-bener oke banget kelihatan dari revenue dan net profit yang dia generate setiap tahunnya. Kalau kita lihat lagi nih balance sheet-nya si Sido Muncul, itu kita bisa lihat bahwa Sido Muncul ini hampir nggak punya utang. Dia utangnya dikit banget tapi equity-nya tuh besar banget. Dan kita juga bisa lihat bahwa setiap tahun equity-nya itu selalu bertumbuh. Ini menunjukkan bahwa Sido Muncul ini perusahaan yang sangat-sangat sehat ya. Nah, karena selalu generate keuntungan yang besar dan keuntungannya selalu bertumbuh setiap tahunnya, di sini kita bisa lihat bahwa Sido Muncul ini juga rajin membagikan dividen. Dan kita bisa lihat nih, earning per share-nya itu naik terus setiap tahunnya. DPS-nya juga naik terus setiap tahunnya. Dan dividend payout ratio-nya pun juga besar ya, 80% ke atas terus nih dari tahun 2017. Dan bahkan di tahun 2019 itu Sido Muncul membagikan 131% dari keuntungannya. Kita juga bisa lihat nih earning per share-nya untuk forecast di 2020 ini juga forecast-nya masih bisa kita bilang naik nih dari tahun 2019. Padahal di tahun 2020 seperti yang kita tahu merupakan tahun yang sangat berat untuk perusahaan-perusahaan. Tapi Sido Muncul masih bisa menaikkan EPS-nya. Nah, selanjutnya ada saham Telkom. Alasan kenapa aku pilih saham Telkom? Yang pertama adalah fundamental perusahaan Telkom ini juga bagus. Kita di sini bisa lihat bahwa Telkom ini merupakan salah satu saham blue chip juga nih, big caps juga ya, market cap-nya ada di 335T. Dan kalau kita lihat PR-nya itu juga masih lumayan oke di sekitar angka 15. Dan sini kalau kita lihat di income statement-nya, itu revenue-nya Telkom cenderung naik juga, walaupun di sini kita bisa lihat bahwa net profit-nya tidak se-growing itu, tidak se-growing saham-saham yang tadi kita udah bahas, tapi net profit-nya itu stabil di situ. Dan di sini kalau kita lihat komposisi balance sheet-nya juga, di sini liability-nya sedikit lebih besar daripada equity-nya, berarti angka DER-nya sudah melebihi 1 ya saat ini. Tapi menurut aku angka ini masih lumayan normal dan bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi overall fundamental perusahaannya masih oke. Nah, selain itu, Telkom ini juga rajin membagikan dividen. Jadi kita bisa lihat bahwa Telkom selalu membagikan dividen setiap tahunnya. Dan angkanya cukup besar juga ya. Untuk dividen ada di sekitar 4% untuk harga Telkom sekarang. Nah, kenapa dividen ini menurut aku sangat penting? Dari tadi kan aku membagikan emiten-emiten yang rata-rata rajin untuk membagikan dividen dan dividennya juga jumlahnya lumayan. Nah, hal ini menurut aku sangat penting karena kalau kita membeli saham untuk jangka panjang, berarti itu kita ingin memiliki perusahaan itu. Kita ingin mendapatkan keuntungan dari perusahaan itu kan ya. Memang sih kita akan mendapatkan keuntungan dari capital gain. Dan keuntungan dari capital gain itu mungkin akan lebih besar dari keuntungan yang kita dapatkan dari dividen. Tapi kalau memang kita berniat untuk berinvestasi jangka panjang pada sebuah bisnis, kita berniat untuk menjadi pemilik dari perusahaan tersebut, kita mungkin tidak akan merealisasikan keuntungan dari capital gain itu dalam jangka waktu singkat kan ya. Jadi mungkin bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun lagi baru kita akan merealisasikan keuntungan dari capital gain-nya. Jadi keuntungan yang kita bisa dapatkan setiap tahunnya, keuntungan yang bisa kita nikmati itu adalah keuntungan dari dividen, keuntungan dari profit yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau kita memang berniat untuk
berinvestasi dalam sebuah bisnis, kita berniat untuk menjadi pemilik dari bisnis tersebut dalam jangka waktu yang panjang, dividen ini merupakan salah satu komponen yang penting yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih perusahaan yang akan kita investasikan, apalagi dalam jangka panjang nih. Nah, selain itu, alasan yang ketiga adalah Telkom memiliki lini bisnis utama yang sulit dimasuki oleh pesaing-pesaing baru. Nah, seperti yang kita tahu, untuk membuat bisnis telekomunikasi seperti Telkom ini membutuhkan modal yang sangat besar. Walaupun udah memiliki modal yang sangat besar pun, gak mudah untuk bisa menyediakan service yang bagus, yang langsung bagus. Pasti memerlukan waktu yang lama untuk bisa berkembang bisnis dari telekomunikasi ini. Makanya sektor telekomunikasi ini tuh sulit untuk dimasuki oleh para pesaing. Selain itu, bisnis telekomunikasi ini juga terus berkembang ya, karena seiring perkembangannya zaman, seiring kebutuhan masyarakat dengan internet yang semakin cepat, sektor-sektor telekomunikasi mulai berkembang juga dengan adanya jaringan 5G, yang ini menjadi sentimen positif di tahun 2021 ini. Nah, mungkin teman-teman di sini sekarang berpikir bahwa saham-saham yang dari tadi udah aku sebutin itu udah nggak lagi undervalue. Nilainya, harganya sekarang bahkan udah cenderung overvalue, udah jauh di atas nilai intrinsik yang seharusnya. Teman-teman yang biasanya berinvestasi dengan metode value investing mungkin kurang setuju dengan saham-saham yang aku pilih tadi. Tapi teman-teman, di sini aku pengen memberikan gambaran lain. Kalau kita menghitung nilai intrinsik saham misalnya BCA, nilai intrinsiknya pada tahun ini memang pasti jauh di bawah harganya saat ini. Tapi teman-teman, kalau kita lihat performance-nya, fundamentalnya BCA, kekonsistensiannya dia dalam mengelola usahanya, itu kita bisa lihat bahwa BCA ini merupakan saham yang bagus. Sebagai contoh nih, kita mau membeli baju. Baju yang kualitasnya bagus, kainnya bagus, nyaman dipakai, dan lain sebagainya, itu pasti harganya lebih mahal dibandingkan dengan baju yang kainnya lebih kualitasnya kurang bagus atau kurang nyaman untuk dipakai. Nah, sama juga halnya dengan saham. Saham yang berfundamental bagus, saham yang memiliki performance yang bagus, itu biasanya dijual lebih mahal dibandingkan dengan harga wajarnya. Atau bisa kita bilang ada harga ada barang lah. Memang sih kalau kita hitung dengan nilai intrinsiknya di tahun ini, harga saham BCA itu kemahalan. Dan saham BCA ini nggak mungkin pernah undervalue, harganya nggak mungkin masuk harga wajarnya. Tapi coba kalau misalnya kita lihat nilai intrinsiknya 20 tahun lagi. Kita kan kalau mau investasi untuk jangka panjang, kita melihat opportunity yang akan BCA berikan ke kita 20 tahun lagi misalnya. 10 tahun lagi deh. Kalau kita hitung nilai intrinsiknya BCA 10 tahun lagi, mungkin aja harganya saat ini juga masih undervalue gitu. Nah, ini alasannya kenapa saham-saham blue chip atau saham-saham yang berfundamental bagus, saham-saham yang performance-nya bagus, saham-saham yang superior itu biasanya harganya udah nggak lagi undervalue dan harganya nggak mungkin masuk harga wajarnya. Segitu dulu ya video aku kali ini teman-teman. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye.